pertumbuhan penduduk di Buleleng. Nah itu pengantar kita untuk pengendalian penduduk ini. Iya. Kemudian berikutnya pada pemirsa, jadi kenapa sih ini sangat penting diangkat kan begitu. Nah ini yang perlu sama-sama kita mungkin satu pemahaman. Kenapa kemudian kok penduduk ini kita terus kendalikan. Karena sebagaimana sudah diikuti perkembangannya, terkadang negara di dunia ini mengalami berbagai masalah tentang kependudukan. Di satu sisi penduduk ini yang banyak bisa menjadi potensi menguntungkan, tetapi juga bisa menjadi potensi membahayakan. Nah, mungkin bisa diceritakan potensi membahayakan dan menguntungkan itu seperti apa katanya? Jadi kita mau menyampaikan ini sehingga tahun 2017 itu presiden kita Pak Jokowi sudah menggaungkan kita di 2045 itu di usia emas Indonesia. Kita mendapatkan bonus demografi yang semoga diisi oleh generasi emas, gitu. Jadi karena memang di saat itu jumlah usia produktif kita itu mendominasi untuk di Indonesia. Nah inilah yang perlu kita jaga, supaya bonus ini tidak menjadi sumber yang membahayakan. Jadi sudah diikuti proyeksinya memang kalau misalnya Bali atau Buleleng ini sekitar 865.000 nanti jumlah penduduknya. Kemudian Indonesia itu sekitar 331 mungkin jumlah penduduknya. Nah, dengan jumlah komposisi usia produktif yang besar bonusnya ini jika tidak diatur, dikendalikan, dibuat berkualitas begitu, sehingga bisa menjadi sumber bahaya. Membahayakan. Nah, inilah kita mesti engah semua. Iya. Dengan kondisi kita anggap seperti saat ini biasa-biasa saja sih sepertinya kelihatan kelihatan seperti biasa-biasa saja. Kemudian tingkat kepadatan penduduk juga kalau kita lihat kan bagaimana fakta yang ada di sekitar kita kan begitu saja. Walaupun memang banyak lahan-lahan kosong atau pertanian sekarang yang dulu ditanami padi begitu, sekarang yang tumbuh adalah bangunan kan begitu. Tapi masih kepadatan penduduknya kalau untuk di Buleleng itu masih sangat longgar kan, karena kita masih 160 kan. Itu. Jadi kalau melihat situasi dengan saat ini sepertinya enggak ada apa-apa sih, begitu saja. Biasa-biasa aja sih gitu kan. Tapi tentu kita negara ini memprediksinya sekian puluh tahun ke depan. Kan gitu. Hingga mulai sekarang atau mulai dari tahun 2017 itulah saya katakan kalau memang itu gongnya dari presiden pada tahun itu, kita terus jaga ini. Jaga pertumbuhan penduduk kita, kendalikan pertumbuhan penduduk kita, kendalikan angka kelahiran kita, dan perpanjang usia harapan hidup kita, gitu. Itu menandakan bahwa negara ini kalau sampai usia harapan hidupnya tinggi, berarti kita berhasil lah. Dia menciptakan sumber daya manusia yang bisa menjaga kesehatannya, berolahraga, kemudian makanannya yang bagus, kan begitu artinya. Nah, itu jadi peran semua pihak, baik diri sendiri, komponen masyarakat itu sangat diperlukan untuk menjaga pengendalian penduduk ini bisa stabil seterusnya. Dan bahkan nanti yang kita akan mau capai itu adalah keluarga yang berkualitas. Jadi SDM bukan yang produktif lagi. Lebih produktif. Jadi perkembangan untuk dari tahun 2017 nih Pak Nyoman ya.
sampai ke tahun 2024 ini selama ini perkembangannya bagaimana kalau dilihat dari kontrol dari kalau dari angka kelahiran yang paling tinggi itu kan di tahun 1970-an sebenarnya. 1970-an. Jadi kalau untuk Bali itu sampai dengan 5 total kelahiran 5, berapa begitu kan. Nah, kalau di tahun 2021 itu 2,3 ya kalau nggak salah itu pernah. Kemudian 2022 2,1 begitu pernah. Nah 2023 ini ke 2,24 lagi gitu. Jadi sekitar 2,1 2,2 begitu terus sekarang tren kita. Berarti di kisaran angka itu aja. Ya, dengan demikian artinya pertumbuhan penduduk kita ini kan dikatakan seimbang. Karena katakanlah kalau 2 orang tua ini yang hidup, kemudian mati yang 2 orang ini, lahir juga 2. Gitu. Kalau 2,1 2,2 kan anggaplah kurang lebih seperti itu. Jadi itu masih dikatakan seimbang kita. Gitu ya. Asalkan nanti kita lihat jumlah persentase penduduk yang perempuan dengan laki-laki tidak terlalu jauh. Masih ya, kan sekarang kita seimbang terus, paling beda sedikit itu. Dari Buleleng saja mungkin 800.000 jumlah penduduknya gitu katakan. Jadi 400.000 itu laki-laki, 401.000 lah begitu jumlah laki-lakinya, mungkin 399 jumlah perempuan. Jadi tidak jauh beda. Tidak jauh beda ya. Jadi itu yang menentukan 2 hal tersebut. Jadi pertumbuhannya 2, dan kalau bisa di antara 2 itu jangan laki-laki semua. Jadi harus campur ada yang perempuan, karena yang akan melahirkan generasi berikutnya itu kan perempuan. Jadi masih bisa misalnya kalau laki-laki 1 perempuannya 2 atau lebih itu kan bisa membuahi. Bisa melahirkan lebih banyak. Jangan nanti terbalik yang laki-lakinya lebih banyak. Laki-lakinya lebih banyak. Lebih banyak. Biasanya perempuan dulu yang lebih banyak biasanya ya. Setelah itu kita mengharapkan anak laki-laki belakangan muncul seperti itu sih biasanya. Kalau di Bali kan kadangnya trennya begitu. Trennya seperti itu biasanya. Kalau tidak punya anak laki-laki, puruse lah gitu ya. Puruse gitu tidak lengkap. Enggak lengkap rasanya. Tapi kalau data menunjukkan kan di Buleleng ini tidak pernah, jarang lah kita temukan data kemudian perempuan itu lebih banyak. Kalau di Bali itu bahkan hanya di 2 kabupaten yang perempuannya lebih banyak. 2 kabupaten. Iya, kalau tidak salah Gianyar sama Tabanan. Gianyar sama Tabanan. Itu yang jumlah lebih mendominasi ke perempuan kalau nggak salah. Ya, lebih banyak jumlah perempuan daripada laki-laki. Tapi kalau di Buleleng terus ya. Laki-laki yang lebih banyak, walaupun selisihnya masih sedikit. Berarti ditargetkan nggak Pak Nyoman kalau misalkan per keluarga itu berapa begitu? Nah itu tadi. Ini terima kasih sekali kepada RRI karena diberikan kesempatan lagi kepada kita untuk menyampaikan yang dulu barangkali yang dulu sempat disampaikan didengar itu, digaungkan, dikenal oleh masyarakat bahwa KB itu merencanakan 2 anak cukup kan. 2 anak cukup. Ya memang karena tahun 70-an itu seperti tadi saya singgung, pertumbuhan penduduk kita sangat tinggi. Sangat tinggi sehingga mengkhawatirkan negara-negara. Karena kalau terus tinggi, kemudian sumber bahan pangan kita tetap, ya kan? Kita balance jadinya. Ya, berebut pangan kita berebut ini. Pangan, ya, betul. Jadi berebut pangan, orang lapar semua, penduduk banyak yang tanaman yang mau kita makan semakin sedikit bisa kita perang saudara nantinya untuk mendapatkan makanan kan begitu. Sehingga negara-negara itu khawatir, kalau pertumbuhan penduduk terus tinggi begini bahaya nanti dunia ini nih. Gitu. Kita berkelahi semua nanti ini kan begitu kan. Hanya gara-gara masalah satu aja lapar masalahnya. Nah, gitu. Sehingga KB, alat kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi, dan Indonesia diacungi jempol di dunia gitu kan, karena berhasil mengendalikan penduduk dengan alat kontrasepsi atau KB ini. Sehingga gaungnya lah dulu itu adalah KB 2 anak cukup, gitu kan. Terus berkembang sampai dengan pertumbuhan penduduk kita seperti sekarang ini, dan angka kelahiran juga stabil seperti ini, ya kan. Nah, setelah berhasil KB ini timbul lagi kekhawatiran di negara-negara maju. Kekhawatirannya? Ada yang kekurangan penduduk. Oh gitu. Gitu kan? Oh iya. Ada tren yang bergeser kita ini di dunia. Dunia dengan dunia global ini bergeser.
kadang orang mau menikah itu hanya untuk rekreasi saja. Hanya ya kan? sebuah hiburan aja. Hiburan menikah begitu. Padahal nanti saya kembali kepada sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga lagi kan gitu. Antara lain di 8 fungsi keluarga itu adalah fungsi reproduksi. Jadi sebenarnya kita berkeluarga ini adalah salah satunya untuk bereproduksi. Jangan berekreasi saja. Iya. Gitu. Nah, jadi di negara-negara maju ada kekhawatiran begitu sehingga ada yang mewajibkan sampai ayo kalau berkeluarga atau menikah wajib punya anak gitu kan. Ada jadinya aturan seperti itu. Berarti masing-masing negara memang punya aturan seperti itu ya. Ya, dunia tentu melihat perkembangan. Apalagi di Indonesia begitu Pak Nyoman ya. Kalau sampai kemudian kekurangan tenaga kerja, kekurangan buruh juga berbahaya. Ya kan? Iya. Nah, karena ada tren di negara-negara seperti itu, kalau sekarang kita dua, siapa tahu nanti turun jadi satu jadinya pertumbuhannya bisa-bisa kekurangan tenaga kerja kita gitu kan. Sehingga dibaliklah sekarang tagline-nya itu bukan lagi 2 anak cukup. Sekarang itu dengan program terakhir kita dari BKKBN itu Bangga Kencana. Ya, pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana, kita menciptakan keluarga berkualitas. Jadi keluarga berkualitas itu tidak membatasi lagi jumlah anak. Betul. Ya, apakah anaknya 1, 2 atau 5 3, sekalipun atau 5 atau berapa sekalipun. Berarti back to basic berarti ya, kembali ke masa lalu, ke tahun-tahun tempo lalu, tempo dulu. Bedanya dulu kita tidak menyiapkan keluarga berkualitas, kalau sekarang boleh lebih tapi berkualitas. Nah, tentu yang sekarang yang beratnya itu adalah menyiapkan apa itu keluarga berkualitas. Kan begitu nih. Jadi kalau sepanjang dia bisa memenuhi itu 3 dimensi dari keluarga berkualitas ini, ya anaknya mau berapa bisa. Mungkin tergantung dari faktor gen kali Pak Nyoman ya. Kalau untuk kita berharap dari keluarga berencana yang berkualitas begitu kan. Mungkin anaknya 5, mungkin ada unsur-unsur campuran seperti itu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya Pak Nyoman, seperti itu. Jadi tidak lagi 2 anak cukup ya. Itu yang pertama ya. Tidak cukup. Bahkan nah ini yang kita mau bahas ke depan. Khusus untuk kita di Bali, karena kebijakan lokal dari pemerintahan gubernur kemarin itu kan sarannya ke 4 anak. Kalau bisa blasteran begitu ya. Kalau bisa blasteran kan. Kalau bisa blasteran. Tapi dengan ada anak masih tetap namanya ketut. Benar. Gitu kan. Karena yang sekarang ada ini putu, made, putu atau nengah, wayan, tetap harus dipertahankan ya. Nah, yang komang sama ketut ini sudah mulai jarang ada. Iya, kalau nggak salah ketut itu kan adalah anak keempat ya. Iya, ketut kan anak keempat. Jadi sudah mulai jarang. Sehingga inilah kita perlu sinkronisasi program di Provinsi Bali atau daerah Bali dengan pusat. Gitu. Karena pusat mungkin tidak saklek dia 4 anak gitu kan. Tapi keluarga berkualitas berapapun gitu kan. Tapi kita di Bali menyarankan kalau bisa sampai dengan anak ketut. Gitu. Nah, ini perlu sinkronisasi program seperti apa nanti pengawalannya untuk di Bali. Karena tentu saja dengan kondisi saat ini pergeseran mata pencaharian masyarakat kita beda. Kalau dulu gitu agraria kan saya katakan enggak masalah. Ya, punya anak 4 itu enggak masalah kalau dulu kan begitu. Karena orang tua bisa bekerja, yang laki-laki ke ladang, ke lahan pertanian, ibunya masih bisa merawat anak kan begitu. Tanpa memiliki visi misi apapun ya. Apalagi zaman sekarang ini kalau misalnya kita tidak memiliki pemikiran seperti pola pikir seperti Pak Nyoman bilang tadi, waduh, bisa jadinya potensi yang membahayakan jadinya. Membahayakan. Anak banyak tapi tidak berkualitas. Bahaya. Sehingga bonusnya bukan bonus menguntungkan. Membahayakan. Nah, itu. Jadi, baik, sekarang kita akan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi.
setidaknya kita ataupun pendengar setiap Satu RRI Singaraja ingin mengetahui mungkin Pak Nyoman ya, evaluasi tren angka kelahiran itu memang penting untuk merancang strategi yang benar-benar efektif ya Pak Nyoman ya. Bagaimana dari menurut Pak Nyoman sendiri, pemikiran Pak Nyoman sendiri dari Dinas P2 KPP3 ini mengevaluasi tren angka kelahiran saat ini di tahun 2024 ini? Jadi kalau sebagaimana saya sudah sampaikan, kalau tren kelahiran kita sebenarnya sudah stabil ya kan, 2,1, 2,2 gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa berbagai program yang kita laksanakan selama ini menunjukkan hasil yang baik. Ya. Jadi misalnya dari capaian-capaian pasangan usia subur kita. Jadi kan kita membatasi kelahiran nih kita bicaranya kan, TFR, total fertility rate-nya kan. Nah itu kan terlihat nanti dari pasangan usia subur. Karena yang akan melahirkan keturunan atau jumlah penduduk ini kan dari pasangan usia subur itu sendiri. Nah dari target pasangan usia subur kita yang 100-an ribu itu kan, kemudian yang mesti ber-KB itu sekitar 90 ribuan kan, itu kita selalu tercapai dengan istilahnya itu MCPR, jadi metode pakai kontrasepsi alat modern. Jadi memang ada masih di daerah kita ini yang masih menggunakan KB-KB tradisional, tapi dari target-target yang diberikan kepada kita itu untuk penggunaan metode alat kontrasepsi modern memang sudah kita tercapai. Jadi rata-rata masyarakat Buleleng atau Bali lah pada umumnya Bali pada umumnya sudah ini ya sudah sangat ngah untuk ber-KB. Ini suatu bentuk keberhasilan Bali ataupun Buleleng pada khususnya terhadap program KB ini. Kalau bagi saya melihatnya tidak khawatir lah. Tidak khawatir. Karena untuk kedepannya nggak khawatir gitu ya. Karena dengan kesadaran sendiri mereka ber-KB datang ke fasilitas-fasilitas, bahkan kita dorong dengan gratis pun kadang ada yang tidak datang. Gitu. Jadi kita sudah siapkan misalnya kalau strategi tadi itu penjangkauan ke tempat-tempat yang agak jauh dari Paskes atau pelayanan kesehatan, kita dorong dengan bis gitu. Kita punya bis pelayanan. Kita punya penyuluh di lapangan itu mencoba untuk mencari akseptor-akseptor yang mau ber-KB kan begitu. Jadi kita jadwalkan harinya pada saat tertentu didatangkan di bis itu, ya kan, kemudian pelayanan di sana. Terutama yang kita dorong ini memang dari pusat menyarankan programnya ini adalah MKJP. Ya, metode kontrasepsi jangka panjang, 2-3 tahun, yaitu implan dan IUD. Apa itu implan dan IUD itu Pak? Ya, implan itu semacam KB hormonal semua yang disematkan di lengannya. Jadi ada semacam bentuk barang implan gitu, yang memang ditaruh di dalam lengan, ya itu yang fungsinya memang untuk membatasi pertumbuhan hormonal kelahiran, kayak gitu. Itu dari perempuan. Itu implan. Kemudian juga IUD seperti itu, IUD atau spiral kalau dulu istilahnya. Spiral begitu. Sekarang IUD kan. Jadi itu disarankan lebih banyak itu. IUD, implan, sama MOW. Kalau yang terakhir itu yang paling sulit kita adalah MOP. MOP. Apa itu MOP? Jadi metode operasi pria. Oh, operasi pria berarti ke prianya ini ya? Yang vasektomi ya. Vasektomi. Biasanya kalau dulu kan misalkan sudah tidak ingin memiliki anak, biasanya kan diputus dioperasi. Ya, dioperasi. Itu. Nah, sekarang ini prianya, Pak Nyoman. Ya, pria dan wanita kan. Sebenarnya itu MOW, metode operasi wanita, dan ini MOP-nya untuk pria. Nah, yang memang sampai dengan saat ini jarang peminatnya itu adalah yang MOP. kita para kaum pria ini masih itulah gendernya itu masih mendominasi. Kamulah yang ber-KB gitu. Kalau punya pasangan rata-rata di Indonesia barangkali kebanyakan sih pria seperti itu ya. Ya, rata-rata pria begitu. Kamu perempuan lah yang mengikuti itu. Saya kan gitu kan. Tapi lebih mendominasi di sini mereka banyak mengikuti KB ya untuk masalah pasti kita tercapai semua. Untuk target-targetnya kita datanya tercapai semua Pak ya. Ya, jadi makanya saya katakan tidak mengkhawatirkan kita untuk di Buleleng ini, karena data-data untuk kepesertaan KB-nya bisa. Oh, bisa ya. Kesadaran orang masyarakat di Buleleng atau Bali ini sangat tinggi.
Kita capaiannya untuk peserta KB aktif itu tahun 2023 134% lagi. 130, wah luar biasa ya. Ya, sekarang di 2024 ini baru sampai dengan Juni kita sudah 88%. Jadi untuk peserta KB aktifnya. Memang yang menarik kita itu yang tadi saya singgung itu di MKJP. Metode kontrasepsi jangka panjang. Yang ini yang trennya tidak begitu kalau mengikuti saran nasional kita tidak tercapai. Saran nasional emang apa ininya? Ya harus MKJP. Harus MKJP. Harus MKJP. Sedangkan masyarakat kita di Bali, masyarakat kita di Bali atau di Buleleng khususnya, dia lebih senang yang cepat, praktis. Karena memang sarana fasilitas kesehatan kita sudah banyak atau dekat bisa tercapai. Bisa dikunjungi. Ya. Contoh untuk ber-KB itu mereka lebih senang cepat itu misalnya suntik, pil, kondom, itu kan. Jadi pil, suntik dan kondom ini paling banyak digunakan di Buleleng atau di Bali lah begitu saya katakan. Bali. Jadi sementara untuk yang IUD dan implan, MOE dan MOP itu memang sedikit kita. Kecil kemungkinan ya. Lebih sedikit ya. Peminatnya lebih sedikit. Dan mungkin dalam pemikiran mereka mungkin punya efek samping yang kedepannya. Ya itu semua alat kontrasepsi sebenarnya memiliki efek samping sebenarnya ya. Efek samping sehingga. Sedangkan yang pil KB aja memiliki efek samping. Kalau misalkan telat aja minum pil KB ya efek sampingnya ya kembali lagi ya gitu. Itu. Tapi kembali lagi, kalau saya melihat garis besarnya keberhasilan kita itu di pertumbuhan penduduk atau di TFR. Toh pertumbuhan penduduk Bali, pertumbuhan penduduk Buleleng dan TFR kita tidak pernah mengalami sesuatu yang signifikan. Itu artinya bahwa walaupun penduduk Bali atau Buleleng tidak menggunakan MKJP, dengan metode kontrasepsi jangka pendek pun berhasil kita untuk mengendalikan kelahiran. Nah, beda barangkali dengan daerah-daerah di Indonesia ini yang memiliki wilayah jangkauan sangat luas. Misalnya di Kalimantan, di Papua, gitu kan, Sulawesi yang penduduknya kalau untuk mengunjungi satu fasilitas kesehatan itu berhari-hari atau berjam-jam dia ke tempat tersebut dengan biaya yang tentu tinggi, sehingga lebih tepatlah sebenarnya di daerah-daerah tersebut menggunakan MKJP. Metode kontrasepsi jangka panjang, sehingga kalau dia sekali pasang IUD 3 tahun lagi gitu misalnya, baru dia ganti IUD-nya. Jadi sangat memungkinkan, karena kalau tidak menggunakan itu otomatis akan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut tinggi. Tapi kalau di Bali atau Buleleng ini rata-rata orang mencari bidan, cari puskesmas, itu kan sangat mudah. Iya. Lebih inilah ya, lebih gampang diakses. Gampang diakses. Dan tidak memakan waktu lama. Kalau pakai suntik lah paling banyak kita kan, bayar. Sebulan atau 2 bulan itu jangka waktu suntikannya, datang lagi, bisa beraktivitas lagi dia, ya kan? Nah kalau MOW misalnya, karena setelah dioperasi dia butuh istirahat lagi, kan gitu kan, merasakan sakit dan seterusnya. Itu juga gampang, itu juga bisa kita kendalikan anak tidak hamil lagi kan. Saya melihatnya begitu sih tren di masyarakat kita, sehingga untuk metode kontrasepsi jangka panjang pasti kita sulit untuk tercapai target-targetnya. Dan ini mestinya menjadi pemikiran secara nasional. Iya. Tidak realistisnya bisa, seperti ini ya, sesuai dengan observasi apa. Tidak bisa nasional itu menyamaratakan bahwa target MKJP harus tinggi di setiap provinsi di Indonesia. Ini tidak bisa, mestinya tidak bisa begitu. Untuk daerah-daerah perkotaan yang sudah maju, saya meyakini, sehingga kalau saya coba bandingkan dengan Jakarta pusat. Jakarta itu setiap kali kita evaluasi di tingkat nasional untuk pencapaian realisasi keuangan, khusus untuk MKJP-nya, itu Bali sama Jakarta itu pasti tinggi tidak terrealisasi gitu. Kan aneh kan? Ini kok dikasih uang tidak terrealisasi MKJP-nya, gitu kan? Padahal
daerah kita sudah maju. Apa sih yang susah gitu? Oh ternyata saya ikuti, memang begitu. Akhirnya ketemu juga faktornya ini ternyata seperti itu. Memang kenyataan seperti itu saya lihat. Dan memang di samping itu juga, mohon maaf ini kan kalau petugas-petugas pelayanan kesehatan itu misalnya memasang MKJP atau implan itu kan 2 tahun, 3 tahun baru ganti. 3 tahun. Berarti pasiennya kan 2 tahun, 3 tahun baru datang dia. Iya. Tapi kalau suntik tiap bulan datang. Ada pasien terus dong. Iya. Iya kan begitu. Jadi semua diuntungkan. Lebih efektif seperti itu. Iya, lebih diuntungkan semua. Tenaga kesehatan juga diuntungkan. Kemudian peserta akseptornya juga diuntungkan. Betul. Waktunya sekali. Cepat, pelayanan bisa bekerja lagi begitu, sehingga mudah-mudahan pusat mengevaluasi ini untuk tahun berikutnya, tidak menargetkan lagi MKJP di daerah-daerah kita yang sudah seperti ini besar. Iya. Yang penting kalau saya lihat MCPR-nya lah kalau begitu. Kalau saya senangnya kalau pusat itu menargetkan kita pakai ukuran MCPR saja. Ya, metode kontrasepsi modernnya saja dipakai ukuran. Kalau berhasil itu ya syukurlah. Dan juga dilihat dari hasil ujung akhirnya. DFR-nya berhasil atau tidak, pertumbuhan penduduknya terjaga atau tidak, kan itu mestinya. Ya. Oke, selama ini bagaimana mungkin dari Pak Nyoman sendiri sebagai Kepala Dinas P2 KWP3A ini menghadapi, ada nggak Pak Nyoman tantangan-tantangan mungkin pada saat evaluasi atau pada saat sosialisasi turun ke tempat masyarakat yang mungkin sangat minim ya untuk menerima ini informasi seperti ini? Kalau secara ekstrim sih tidak ya. Tidak. Jadi rata-rata itu tadi saya katakan sudah sangat familiar kita dengan alat kontrasepsi ini, sudah sangat mengerti, sudah sangat paham. Paling biasalah keluhan-keluhannya. Kadang-kadang dia pertama pakai alat kontrasepsi ini tidak cocok. Ya kok saya gemuk jadinya begitu misalnya, dan bla 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 gitu kan. Kemudian beralih ada macam-macam pilihan lah, mana yang lebih cocok. Dan sekarang malah ada trennya itu walaupun angka unmet kita itu 9, kesannya ada yang akseptor sebenarnya orang-orang mengerti. Yang paham betul ya? Yang paham betul, dia cenderung tidak mau ber-KB. Ya. Setelah ditelusuri memang sebagian dari yang tidak mau ber-KB ini memang pasangan yang kalau kita bilang jarak jauh itu apa ya? Istilahnya sekarang LDR. Jadi misalnya suaminya bekerja ke luar negeri begitu. Yang istrinya ada di rumah begitu. Dia kan rata-rata orang yang kita berpendidikan. Berpendidikan, tapi tidak mau ber-KB dia. Masih menginginkan untuk tetap memiliki keturunan. Masih berkeinginan memiliki keturunan, tapi karena pasangannya tidak ada di tempat. Jadi semacam ada komitmen tidak tertulis pada mereka untuk tidak ber-KB. Gitu. Jadi ya ini saling mungkin bagaimana cara mereka untuk saling menjaga kepercayaan. Ya mungkin salah satu faktornya itu. Gitu kan. Makanya adanya perjanjian ini seperti itu Pak Nyoman. Hingga mereka tidak ber-KB. Dan ya karena memang suaminya jauh atau pasangannya jauh, ya jadi otomatis tidak hamil. Iyalah. Ya, kalau misalkan dia hamil kan berarti ada apa-apanya. Begitu. Betul sekali, tepat sekali ya. Lebih cerdas jadi, ya secara pemikiran ya. Jadi kita juga sangat memahami dan tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Harus kamu ber-KB, tidak bisa. Nggak bisa. Loh, ini komitmen saya dalam rumah tangga seperti ini, dan saya tidak mungkin hamil karena memang pasangan saya tidak di tempat, kan begitu dia. Justru yang suaminya di tempat ya itu yang harus dijaga. Ya. Itu mungkin kalau menurut Pak Nyoman, kalau misalkan dari anak usianya dari umur 1 tahun, yang angka yang ideal itu tahun jaraknya itu berapa Pak Nyoman? Kalau jarak kelahiran ya. Jarak kelahiran itu kita menganut prinsipnya sebenarnya 4T. 4T. Jadi jangan melahirkan itu terlalu muda. Ya terlalu muda itu di bawah, kalau perempuan 21 tahun. Jangan di bawah 21 tahun. Itu nanti akan menyebabkan juga angka ASFR kita itu tinggi. Jadi
spesifik fertility rate kita yang 15 sampai 19 tahun itu masih tinggi gitu. Jadi nanti ada hubungannya dengan dispensasi perkawinan anak. Dispensasi ya, perkawinan karena kan di bawah 18 tahun itu kan masih tergolong anak. Masih masa pertumbuhan ya. Ya, saya kalau ikuti datanya di pengadilan itu dispensasinya bisa sampai 100 kita setahun itu kan. Berarti ada 100 anak lah yang mendapatkan dispensasi perkawinan. Ya. Kan tidak bagus juga ini. Tidak bagus 100 anak setahun ini kan tidak bagus. Luar biasa. Datanya kan bahaya, tidak baik lah karena dicari kesehatan itu terlalu mudah jadinya dia. Terlalu mudah melahirkan. Jadi kemudian yang kedua itu kan jangan terlalu tua. Jadi di atas 49 itu jangan. Di atas 49. Ya, jangan kalau walaupun usia produktif itu 15 sampai dengan 49, tapi kalau bisa jangan di atas 35 lah begitu. Itu sudah tergolong beresiko, apalagi sampai di atas 49. Ya 35 itu sebenarnya kalau bisa melahirkan terakhir lah gitu misalnya. Seperti apa yang Pak Nyoman tadi katakan, bilang kalau di bawah 21 tahun itu memang agak-agak riskan ya. Nah, mungkin di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Buleleng ini mungkin ada. Berapa persen Pak yang terjadi seperti itu di Kabupaten Buleleng? Kalau yang sesuai dengan data. Sebentar ya, saya tidak hafal datanya. Per kecamatan itu ya. Per kecamatan. Kalau tidak salah ini tinggi di daerah Buleleng dan Gerogak ini ada data, sabar. Jadi nanti kita sampaikan datanya nanti setelah kita dapatkan per kecamatan itu. Yang jelas untuk seluruh Buleleng dispensasinya itu sekitar 100 setahun. 100 tahun ya, 100 anak lah. 100 anak ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa tekan angka itu. Karena ini berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Ya kan? Oke. Baik pendengar, untuk pendengar setiap Persatu RRI Singaraja yang saat ini lagi hunting bersama kita berdua di sini, saling ya setidaknya ingin berbagi lah ya. Berbagi atau bertanya-tanya kepada narasumber kita di pagi hari ini. Di topik yang kita bahas di pagi hari ini adalah tentang strategi dari Dinas P2 KWP3A untuk menstabilkan angka kelahiran total. Silakan kami buka di line telepon di 0362246644 dan juga di via WhatsApp di 081139999790. Sepertinya Pak Nyoman, ini sudah ada yang masuk. Apa kita langsung sapa aja pendengar ya? Halo, selamat pagi. Hai Bali Kengken. Selamat pagi. Selamat pagi. Bali Kengken. Iya. Luar biasa. Yang disampaikan tadi oleh Bapak Nyoman. Ya, Pak Sirik ya. Tentang keluarga berencana. Maaf, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan di mana? Saya Bapak Ketut Maliarse Bondalam. Bapak Ketut Maliarse di Bondalam. Baik, Bapak Ketut silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan dengan Bapak Nyoman, silakan. Tadi yang menyimak bahwa ada yang tidak ber-KB. Satu, karena pasangannya jauh. Kemudian yang kedua, karena ada juga tidak ber-KB karena orangnya berada. Nah ini bagaimana menyikapi nanti dari Bapak yang berkompeten dalam bidang ini karena dia merasa dirinya berada. Kemudian saya kan pernah dengar baca juga Bapak Ampuren iki. Iya. Bagaimana KB ini hubungannya dengan Pergub Bali, pemerintah ya Gubernur Bali tentang 4 anak. Sedangkan kalau saya sendiri dari dulu sudah didengungkan 2 anak cukup, laki perempuan sama saja, itu betul. Bahkan hasilnya sangat signifikan. Banyak yang saya amati ini cukup berhasil KB ini. Kemudian terbukti sampai punya 2 orang anak saja, walaupun perempuan-perempuan saja, laki-laki saja kah, atau anak laki dan perempuan. Kemudian ada yang berpendapat, yang ngelapana lebih yang kendabus nih untuk
memelihara, apalagi memberikan pendidikan seperti zaman sekarang yang sangat susah sekali untuk pembiayaan pendidikan. Nah kemudian penekanan hasil yang sampaikan adalah tentang tadi pergub 4 anak. Nah ini ampure nih Ki. Ampure Bapak yang menyampaikan ini ya karena ada yang begitu dulu, ada KB, kemudian kok 4 anak, ada pergub. Ini kan menimbulkan sesuatu kontradiksi tadinya dengan program nasional. Sepatu bata, sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang tinggi, jangan disimpan dalam hati. Baik, terima kasih. Rahayu buat Bapak Ketut Maliarse di Bawah Dalam. Baik Pak Nyoman, gimana? Ya, terima kasih Pak Maliarse, menarik memang. Jadi kembali saya sampaikan, dulu betul memang tagline-nya itu 2 anak suku Pak Mali. Jadi karena memang pertumbuhan penduduk Indonesia dulu sangat tinggi, ya kan, ada pernah 7, pernah 5 gitu kan, jumlah penduduknya. Jadi sehingga 2 anak cukup turun lah gitu. Akhirnya pertumbuhan penduduk kita menjadi 2 sekarang kan. Nah dengan adanya pertumbuhan penduduk sudah 2 ini stabil sudah dari sekian tahun, bahkan ada cenderung di beberapa daerah di Indonesia ini bahkan di bawah 2 gitu, ada yang 1,7, 1,8, dan melihat perkembangan di dunia juga ada yang sampai negara kekurangan penduduk begitu kan. Nah itu kan menjadi kekhawatiran juga bangsa ini dan negara ini, sehingga kebijakannya tidak lagi 2 anak cukup begitu Pak Maliarse, sehingga kebijakannya dirubah menjadi membentuk keluarga berkualitas tanpa membatasi jumlah anak. Jadi sehingga tidak apa-apa kalau misalnya orang kaya gitu misalnya dia mau buat anak lebih daripada 2, ya mau bikin anak 3, mau bikin anak 4, 5 gitu kan, ya silahkan. Cuman tadi itu memang kriterianya bukan hanya kaya Pak gitu. Karena yang saya katakan tadi itu keluarga berkualitas, dimensinya itu ada 3. Jadi ada dimensi ketentraman, ada dimensi kemandirian, ada dimensi kebahagiaan. Itu ada 3. Jadi kalau mungkin kaya itu baru di dimensi kemandirian. Jadi tidak ada rasa khawatir untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan makan, sandang pangan, papan dari keturunannya. Nah, apakah kemudian dimensi ketentraman, dimensi kebahagiaan sudah terpenuhi atau tidak? Gitu. Jadi kalau dia kaya tapi tidak bahagia, enggak bisa juga. Sama aja berarti. Sama aja. Ya, tidak berkualitas. Berarti kembali disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing keluarga seperti itu ya. Ya. Berarti tidak dibatasi dan kemampuan dalam tanda kutip bukan hanya ekonomi. Itu. Jadi mungkin dilihat dari ekonomi mungkin Pak Nyoman. Ya kalau dari ekonomi tadi saya katakan bukan hanya kaya saja. Bukan hanya kaya saja. Ya. Berarti baru dimensi kemandirian saja yang terpenuhi. Iya. Sementara kalau saran dari pemerintah ini sekarang, jadi bukan 2 anak cukup, tapi keluarga berkualitas yang harus kita capai, itu 3 dimensi harus terpenuhi. Ya, harus bahagia. Gitu. Karena nanti dampak dari keluarga bahagia ini, saya katakan di ujungnya air tadi itu. Bonusnya dapat yang menguntungkan kita. Ya, betul. Jadi kalau dari awal kita jumlah anaknya banyak, ini yang di keluarga yang kaya ini, ya kan? Tapi dia tidak bahagia. Kalau tidak bahagia itu berarti dia berantem terus anaknya, walaupun semua bawa handphone, tidak berkualitas berarti ya. Menciptakan suatu generasi yang tidak berkualitas. Satu anak bawa mobil gitu kan. Silakan ya kayak. Tapi berantem terus nih. Berantem terus akhirnya balap-balapan di jalan kan gitu. Jadi bonusnya seperti itu yang kita dapat kan enggak bagus juga nanti. Iya, efeknya ya untuk ininya. Ya kan di suatu hari ke depan nanti mereka yang paling banyak, mereka yang tawuran paling banyak akhirnya. Iya. Kita hanya jadi korban saja. Jadi gitu Pak Mal. Jadi silahkan walaupun dia kaya secara ekonomi, tapi bisa juga menciptakan dimensi ketentraman dan dimensi kebahagiaan, menjadi generasi yang malah bagus. Dia secara ekonomi cukup, secara fisik dia kuat, secara mental dia bagus. Dan itu jumlahnya banyak, bagus kita malah bisa mengimbangi keluarga-keluarga yang miskin, yang bisa punya anak 1 mungkin dia. Iya.
Ya kan? Ya, betul. Yang satu ini juga bisa dia bikin berkualitas, enggak apa-apa kalau karena dia kemampuan cuma satu. Gitu. Ini kita bisa bikin punya banyak anak tapi bagus semua. Ini bagus, sumber daya manusia Indonesia kan baik jadinya. Ya, Karena dia mampu secara ekonomi, secara mental menciptakan generasi seperti itu. Itu harapannya ke depan. Jadi tidak 2 anak cukup. Oke. Nah, kemudian kalau untuk KB Bali saya ingin menyampaikan bukan pergub ini saya kata. Belum. Tadi dikatakan pergub begitu Ya, kemarin. bukan saya. Bukan ternyata. Saran, Saran. himbauan ya untuk tidak menghilangkan budaya nama ketut. Itu sih disarankanlah kemudian kalau bisa kita sampai dengan anak 4 sehingga tradisi nama ketut itu tidak hilang. Tidak gitu. hapus, Nah, itu yang saya katakan tadi, program yang disarankan ini mesti kita bahas bersama lagi, di breakdown lagi, seperti apa nanti dukungannya. Jadi benar seperti Pak Mal sampaikan tadi. Saya bikin anak satu saja sudah berat untuk menghidupi pendidikannya, ekonomi dan seterusnya. Nah ini kalau kemudian program pemerintah Provinsi Bali itu menyarankan sampai dengan anak 4, bentuk-bentuk intervensi apa yang atau layanan apa yang akan diberikan kepada anak ketiga dan keempat gitu misalnya. Nah dulu kan kalau saya di wacana itu, saya sih menginginkan adanya pelayanan sampai di tingkat desa. Kalau diwacanakan itu saya memberikan pemikiran kalau bisa nanti kita ke depan kalau memang utuh kita mau menjalankan program KB 4 anak ini untuk Bali gitu kan, di tiap desa itu mesti dijamin itu keberadaan tempat penitipannya. Jadi segala kebutuhan itu bisa dipenuhi ya? Bukan sih semua kebutuhan, tapi minimal kan begini. Kita nih punya kita nih pasangan berkeluarga nih. Kita kan rata-rata sekarang masyarakat kita bekerja dan lebih banyak bukan lagi di pertanian, di jasa kan kan. Yang memang kadang-kadang memiliki atasan yang tentu tidak atau aturan dalam situasi kerja itu tidak mengizinkan atau sangat menyulitkan untuk membawa anak sampai dengan di tempat kerja itu. Ya betul. Kan gitu kan. Nah tentu masyarakat kita enggak apa-apa saya punya anak sampai ke 4 gitu misalnya pemikirannya. Tapi daerah atau pemerintah menjamin begitu saya berangkat kerja, saya bisa menitipkan anak ya di tempat yang memang bagi saya memang nyaman. Dan itu dimudahkan. Nah tentu ini paling mudah kan di desa. Di desa kan sudah ada PAUD sebenarnya. Sekarang di tiap desa itu sudah ada PAUD. Saya maksudnya jika kita memang mau terus giat menjalankan program ini kan gitu, menukiknya selain intervensi kesehatan, ya kan jaminan kehidupan, itu kan kepada anak ketiga dan keempat. Ya kalau kita kan PNS sampai anak ketiga ditanggung, misalnya anak keempat enggak ditanggung lagi. Udah gitu, enggak mau lagi kadang-kadang kan. Sudah enggak dapat jaminan kesehatan sampai 3 aja begitu. Sampai 3 aja gitu. Nah, anak keempat siapa yang tanggung? Nah, ini diperlukan intervensi kalau begitu, jaminan kesehatan juga ditanggung, jaminan pendidikan ditanggung. Yang ketiga ini jaminan pengasuhan di penitipannya itu terjamin. Nah, jadi enggak ada beban lagi. Ya kan? Saya kerja, begitu saya mau berangkat kerja saya titipkan. Nah, inilah diperlukan nanti SDM di tempat pengasuhan dan prasarana di tempat pengasuhan model yang sangat baik mestinya. Karena ini berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan itu. Baik, satu penelpon terakhir lagi. Oke, demikian Pak Malia. Baik, halo selamat pagi. Hai Bali Kengken. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa dan di mana niki? Dari Nyoman ya. Iya, dari Pak Nyoman. Ya Pak Nyoman ya. Iya. Ya sedikit aja singkat aja ya. Nggih, silakan. Ya kalau programnya sudah bagus, KP ini sudah berjalan semua lancar, stunting sudah. Nah, yang saya pernah pertanyakan ya, ini ada apakah memang mungkin semua seperti itu atau banyak seperti itu? Ada dari awal pertama itu pengantin baru, ya itu hanya membuat satu saja ya. Satu dia memang terus sampai beberapa tahun dia mungkin tidak membuat, tapi ternyata kalau dia mau menambah lagi ya, ini sulit itu ya. Dia katanya sulit begitu. Dia jadi beberapa jadi pasangan baru itu dia tanyakan mengapa satu, ya memang sulit itu. Atau
dari awal memang tidak dia, mungkin karena suatu hal pertimbangan karena bekerja sibuk ya, dia sebenarnya menyetop ya, dan setelah itu pada waktu tertentu setelah dia merasa mungkin perlu, sudah tidak sibuk sekali, dia itu mau ya dia untuk ya buat anak, tapi dan ternyata sulit itu. Apakah alat-alat direproduksi itu daripada ya untuk bisa dia buat anak ini itu sudah dia ngambil ya, atau istilahnya ada karakter yang berbeda itu. Jadi kalau sudah dia sudah di stop sehingga akhirnya sulit jadi untuk masa suburnya dan sebagainya. Saya kira itu mungkin dari Bapak bisa gitu artinya mencermati hal ini. Itu sehingga bagi orang yang akan ber-KB pikir-pikirlah dulu untuk ya berapa sudah di stop ataupun jarak waktunya itu terlalu lama sekian untuk tadi Rahayu. Oke, baik. Rahayu, Pak Nyoman. Iya. Baik, Pak Nyoman, ditahan dulu satu WA lagi nih sebelum Pak Nyoman menjawab dari Pak Nyoman tadi. Pagi Bapak narasumber, saya Ibu Made di Samangan. Saya hanya apresiasi saja bahwa boleh punya anak banyak, yang penting memenuhi syarat. Saya sangat bersyukur terutama sebagai penduduk Bali. Sangat perlu itu. Suksema. Oh, berarti cuma ingin mengucapkan apresiasi aja, Pak Nyoman. Baik, silakan Pak Nyoman menanggapi penelpon yang... Ya, itu saya katakan tren remaja pasangan baru sekarang menikah itu karena situasi pergeseran mata pencaharian sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu kan gitu. Sekarang sibuk semuanya, bekerja sehingga kadang-kadang engsap ya ngai panak gitu karena tungkule ngegaen gitu kan. Nah, dia mencobalah untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi. Nah, sehingga saya sih menyarankan silahkan menggunakan alat kontrasepsi yang tidak sampai mengganggu kesuburan, gitu kan. Misalnya dengan kondom. Kondom ini kan yang artinya yang menjalani alat kontrasepsi kan pria, gitu kan. Kalau Bapak tadi kan berpengaruh nanti terhadap kesuburan wanitanya, kayak gitu. Kalau takut khawatir nanti kalau pakai suntik akan terganggu, kalau pakai pil akan terganggu. Tapi saya melihat kalau misalnya pertama pilihannya kondom, laki-laki yang mengikuti alat KB ini, itu perempuan tidak berpengaruh, kan begitu. Hanya memang ya silakan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan pemakaian alat kontrasepsi itu, begitu maksudnya. Jadi kalau di awal yang penting komitmen dulu, saya akan punya anak, cuman di awal itu saya jangan dulu gitu misalnya, tunda dulu gitu. Ya silakan kondom dulu pakai, sehingga menstruasinya tetap stabil, ya kan. Dari si ibu tidak mungkin rasa ada kekhawatiran kalau terganggu dengan alat kontrasepsi yang lain, implan ataupun suntik ataupun pil KB terganggu, silakan pakai kondom. Kemudian kalau juga bisa dengan IUD ya IUD kan tetap tidak hanya membatasi jalur dari penetrasi sperma ke sel telur saja sebenarnya kan, bisa pakai IUD ya, cuman dirawat setiap 6 bulan diperiksakan. Nah, itu bertahan sampai 3, 4 tahun, 5 tahun bisa bertahan kan masing-masing itu. Kalau memang lama ya jaraknya ya, ini tidak kan. Kalau misalnya 5 tahun gitu kan tidak mau punya anak dulu gitu kan, ya silakan pakai IUD atau pakai kondom. Lebih aman lagi ya. Lebih aman gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting niat. Niat kita sampai dengan siap dulu baru punya. Asalkan jangan lewat dari usia 35 tahun. Gitu kan, nanti beresiko. Nanti saya katakan tadi terlalu tua. Berarti faktor umur juga menentukan ya? Oh iya, memang kan makanya usia subur itu sampai dengan 49. 35. Oh iya. Lewat dari 35 sudah melewati beresiko. Jadi kesuburnya itu kalau teori sampai umur 49. Tapi ini juga perlu saya sampaikan bahwa untuk perempuan sel telur itu sudah ditanamkan oleh ibunya dari semenjak hamil. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada pasangan untuk pada saat hamil itu
asupan nutrisinya yang bagus. Sehingga kan berpengaruh. Yeah. Karena penanaman sel telur itu kepada kalau janinnya perempuan dari kehamilan, dari saat hamil, janin sel telur itu sudah ditanamkan. Jadi kalau asupan nutrisinya tidak bagus, tentu pembentukan sel telur oleh si cabang bayi ini juga tidak maksimal. Sehingga kan setiap bulan dikeluarkan. Jadi begitu perempuan ini menstruasi, sekarang umur 10 tahun, 12 tahun sudah menstruasi anak-anak sekarang ini. Karena setiap bulan itu dikikis, dikeluarkan sel telurnya. Nah, kalau penanaman sel telur tidak maksimal, tidak banyak sewaktu saat kehamilan, waktu dihamil ya, tidak maksimal, kemungkinan bisa habis di usia mungkin berapa. Padahal mereka mau menjaga, katanya mau menjaga ini nih, menunda punya anak. Ya, tapi kan setiap bulan tetap menstruasi. Dengan setiap bulan menstruasi itu kan sel telur dikeluarkan terus. Dikeluarkan. Nah, anggaplah stoknya misalnya 100. Ya, stoknya 100 sel telur. Gitu kan, anggap seperti itu. Tiap bulan keluar 10 gitu misalnya. Berarti 10 bulan sudah habis. Sudah habis. Nah, kalau kita bikin stoknya itu 100.000, itu misalnya 100.000 stok sel telurnya, dan ini bisa diperoleh dari ditanamkan saat kehamilan, kan bagus asupan nutrisinya, bisa bertahan sampai lama. Sampai lama. Kalau memang rencana mau menunda punya anak memiliki itu kadang berpengaruh ya. Bukan karena alat kontrasepsinya yang menyebabkan tidak punya anak gitu kan, tapi karena itu tadi keterbatasan sel telur akibat asupan nutrisi pasangan yang saat hamil itu kurang. Iya, luar biasa. Apalagi dengan, mohon maaf, sekarang kan kita sering lihat itu pasangan mungkin baru itu dengan nutrisi makanan yang kurang sehat. Ya. Mie instan, baik, junk karena food dan seterusnya. maaf saya potong karena waktu kita sudah mendekati ya. Kita nggak terasa ya ngobrol-ngobrol sampai waktu kita udah lewat. Udah mendekati jam 10. Jadi terima kasih banyak ya Pak Nyomannya atas kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Singaraja dengan topik yang kita bahas kali ini, dan semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bisa memberikan setidaknya sedikit wawasan yang berharga ya. Dan mendalam terkait strategi Dinas P2 KUP3A dalam menstabilkan angka kelahiran total. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Nyoman. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi next time dan kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang. Terima kasih, Moniko. Baik pendengar, atas berakhirnya obrolan kita tadi dihayabalkan untuk hari ini. Dan berakhir sudah tugas saya Niko Ardinata untuk menemani Anda di segmen Lintas Singaraja pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di lain waktu. Dan saya Niko Ardinata pamit undur diri, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Indonesia tanah airku.